Iya, terima kasih atas puji-pujiannya, Bu Desi. Baik, kita akan memasuki renungan embun pagi dengan judul pembuatan palsu. Untuk lektor, Bu Nerliana, bersiap untuk di Yeremia 5 ayat 1 sampai 31, Ibu Sarma 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 28. Baik, sebelumnya kita akan berdoa oleh Bu Santi Simanjuntak. Silakan Bu. Bu Santi, di unmute Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan semua yang mendengarkan dan menyaksikan pagi ini diberkati dipulihkan. Terapi hamba-Mu Pastor Pauzang, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Santi. Silakan Pastor Paul. Oh ya, maaf. Bu Nerliana, silakan di unmute. Maaf. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mulia. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Mbak Desi, Bapak Ibu semua, saudaraku sekalian yang di Zoom dan di live chat. Dan juga salam untuk saudaraku yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan. Kitab Yeremia 5 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh. Sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya. Sebab
Semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah bersungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, dan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu. Akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu. Akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu, yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka. Seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu, mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?
Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi, apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Demikian. Ya, terima kasih Ibu Erliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, Oke. saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang asing, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk meroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pastor Paul. Haleluya, sebentar ya.
Mana nih, teman? Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Firman Tuhan baru setiap hari bagi orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya, saudara ya. Saudara, masalahnya banyak orang karena bosan atau karena dia cemas, saudara. Karena dia bukan cuma bosan, cemas, tetapi dia hatinya itu enggak mantap. Nah, sehingga apa, saudara? Dia mencari-cari nubuatan, ya. Kalau siapa di sini yang masih suka baca-baca primbon atau sio atau horoskop, saudara? Karena apa? Karena dia ingin tahu lebih dulu masa depannya, ya kan? Ingin mencegat. Jadi kalau bisa, emang kenapa? Kalau bisa tahu dulu, ya saya bisa mengantisipasi, alasan dia begitu ya. Alasannya begitu. Tetapi sebetulnya bukan itu, saudara. Karena dasarnya hatinya nggak mantap. Makanya dia selalu apa? Mencari-cari ramalan, mencari-cari nubuatan. Mencari-cari mencari-cari sesuatu untuk dia pegang. Nah, itu ya, saudara ya. Nah, itulah yang menjadi masalah banyak orang-orang di gereja saat ini ya, terutama di gereja karismatik. Mereka mencari-cari sesuatu. Kalau ada nubuatan tentang akhir zaman, mereka wah, langsung ditelan aja, langsung heboh, langsung kepo, heboh, langsung waduh, sampai bisa ngerusak seluruh rumah tangganya. Bisa merubah haluan hidupnya gara-gara nubuatan-nubuatan itu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan nubuatan itu, saudara. Ketika kita lagi menunggu setiap hari menanti-nantikan Tuhan, ya sebenarnya nggak ada yang masalah, nggak ada salahnya dengan nubuatan-nubuatan itu. Salahnya apa, saudara? Salahnya karena hati kita sebenarnya nggak tenang, nggak punya iman. Nubuatan itu seharusnya untuk menghibur, saudara ya, untuk menguatkan hati kita. Tetapi nubuatan-nubuatan yang terjadi sekarang, satu untuk meden-medenin, saudara. Dua, nubuatan yang terjadi adalah untuk memanipulasi jemaatnya supaya kirim duit yang banyak buat pendetanya. Yang ketiga, buat popularitas, ya. Sehingga banyak sekali kalau kita lihat di YouTube itu banyak yang bernubuat, ya. Wah, Tuhan mau datang. Nubuatannya itu nubuatan yang sangat general. Tuhan datang sebentar lagi, Tuhan datang sebentar lagi. Dari 2000 tahun yang lalu juga ngomongnya begitu, saudara. Tuhan datang, bahkan para rasul pun mengatakan Tuhan datang sebentar lagi. Kalau mau cuma nubuatan begitu, kucing aja bisa, saudara ya. Kucing aja bisa, gurita aja bisa. Tuhan datang sebentar lagi. Tandanya apa? Tandanya perang di mana-mana. Dari dulu juga perang di mana-mana, saudara ya. Tandanya apa, saudara ya? Untuk penyakit di mana-mana. Dari dulu juga penyakit di mana-mana. Nubuatan itu, kalau yang ikut kelas itu sering saya ajarin ya, sering saya ingatkan ya. Nubuatan itu menjadi dicari oleh jemaat. Setiap kali ada pendeta yang suka nubuat-nubuat itu, paling demen tuh. Ini ada orang yang suka bernubuat, palsu, bener, pokoknya nubuatannya diaminin aja, saudara. Wah, orang berbondong-bondong pengen mendengar, heboh, saudara. Karena di-endorse oleh pendetanya, oleh gembalanya kan, gembalanya juga on juga nih, saudara ya, suka meng-endorse nubuatan-nubuatannya yang nggak jelas. Kacau sekali, saudara, akhirnya. Gereja itu akhirnya kayak kelenteng, kayak Gunung Kawi, isinya. Seneng ya kalau mendengar nubuatan-nubuatan begitu. Saya dulu juga mencari, jadi saya ngerti apa yang dirasakan itu, saya ngerti, saudara ya. Saya sendiri dulu seperti itu, mencari nubuatan, ya. Ya memang saya mendapatkan yang bagus, kebetulan aja saya mendapatkan orang-orang yang bagus yang bernubuat, yang memang. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang yang mengorbitkan juga YouTuber juga buat cari duit kadang-kadang ya, buat cari konten. Nubuatan-nubuatan palsu sampai akhirnya ada Tuhan Yesus beranak lagi, saudara ya, punya istri 4, apalagi itu diangkat semua.
sama YouTubers sama pendeta-pendeta di YouTubers itu ya, yang pendeta yang jemaatnya nggak ada, ya dia nggak ada komunitasnya, supaya rame, diangkat yang begitu, yang aneh-aneh begitu. Ada ya pendeta yang suka, tapi di gereja juga ada ya yang suka begitu ya, yang kalau ada orang berubah diangkat-angkat gini. Nanti nubuatannya nggak tahu, nggak ada yang benar semua. Kalau ditanya ya bagaimana. Pendeta itu, gembala itu harusnya menjadi filter pertama, saudara. Ketika ada nubuatan itu, ya, dia harus punya kepekaan. Tapi ini mah nggak dibablasin. Akhirnya jemaatnya hidup di dalam kebingungan. Akhirnya jemaatnya hidup nggak punya iman yang benar. Hidupnya itu dari nubuatan palsu ke nubuatan yang lain. Dia itu seperti kalau banjir tuh, saudara ya. Ini satu diambil ambil batang kayu, kekecilan, tenggelam lagi, dia cawuk lagi yang lain, disampun lagi yang lain. Wah, akhirnya jemaatnya menggapai nggak karu-karuan, mau tenggelam. Dari satu nubuatan palsu ke nubuatan palsu yang lain. Ya, terakhir ada yang berkarisma, ya, ada yang namanya dulu ada pendeta si tompul itu ya, yang ngadalin itu ya, kakak saya dan keluarga mertuanya semua pindah ya ke Tomohon itu ya, Modo Inding itu, saudara ya. Wah, katanya Tuhan Yesus mau datang. Saudara ingat-ingat ya, ketika ada orang berkata Tuhan Yesus mau datang, Anda tidak disuruh pergi loh, saudara. Sebelum Tuhan Yesus datang itu Anda nggak disuruh pergi loh. Sebelum aniaya datang, sebelum aniaya datang, Anda itu nggak disuruh pergi. Ketika aniaya datang, baru Anda pergi loh, saudara. Ingat di Matius 24 ya, berdoalah apabila supaya masa itu jangan pada musim dingin atau pada hari Sabat, supaya pada waktu kamu melarikan diri jangan musim dingin atau pada hari Sabat. Jadi bukan saudara lari dulu, lalu embuh aniaya datangnya kapan. Salah, saudara ya. Jadi ketika orang menemukan nubuatan akhir zaman itu, Anda kudu hati-hati, selalu diuji dari firman Tuhan, saudara. Hati-hati, ayat demi ayat, kata demi kata loh, saudara itu. Ya, ada yang dulu bernubuatan katanya vaksin itu palsu, antikristus. Ya, tapi vaksinnya di kiri loh, bukan di kanan. Nah, itu Anda kudu harus teliti tuh. Dan Alkitab itu nggak kompromi dengan yang kata demi kata itu, nggak kompromi. Ya, kalau Anda lihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengetes nubuatan tentang Yesus, mana ada nabi dari Galilea, tolol lu, kan digituin kan? Waktu si Nikodemus belain Yesus kan, mana ada nabi dari Galilea. Nah, tetapi Yesus kan bukan dari Galilea, Yesus lahir di mana, saudara? Di Bethlehem, kota Daud. Jadi waktu itu bahkan sampai satu ya, Alkitab kita berkata ya, ia akan terhitung di dalam kawanan pemberontak, dia akan dimakamkan di kalangan bangsawan. Setiap detil itu, setiap kata demi kata itu ya, ia akan tergantung terkutuklah orang yang mati tergantung di pohon, bukan di kayu salib ya, saudara. Ini nanti ada orang liberal atau orang Islam yang akan membingungkan Anda. Ya, karena ayatnya yang di Galatia 3 juga bukan yang terkutuklah orang yang mati disalib, bukan ya, saudara ya. Bukan disalib yang disalib begitu, tangannya harus dipisahkan begitu ya, enggak. Kita nggak tahu prosesnya, entah tangannya dipisahkan, entah itu tangannya dijadikan satu seperti gambarannya Yesus dalam saksi Yehova itu kan, disalibnya. Kita nggak tahu, tetapi yang jelas digantung di kayu, di pohon. Ya, yang dia dari Ulangan 22 sama yang dari Galatia 3. Itu ayatnya klop seperti itu. Jadi ayat ke ayat, kata ke kata, saudara, nubuatan itu terjadi seperti itu. Makanya ya, semua nubuatan itu harus diuji, pengujinya dari logos, firman Tuhan. Anda kalau tiap hari dengar nubuatan apapun, saudara, pengujinya dari logos. Ya, baik itu nubuatan yang secara umum, seperti antikristus akan datang, Yesus akan datang. Semua juga tahu dari dulu, saudara. Hati-hati, Anda jangan terus terkesima Yesus akan datang. Iya, dari dulu juga ngomong. Iya, tapi ini sudah sangat dekat sekali. Iya, dari dulu juga ngomongnya sangat dekat sekali. Ya. Tapi kalau bilang kerajaan Allah sudah dekat, itu bukan kerajaan 1000 tahun yang dimaksud, saudara ya. Artinya ketika Anda terima Yesus, kerajaan itu datang dalam hidupmu. Itu bukan nanti kerajaan 1000 tahun yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus ketika berseru-seruan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, katanya Yohanes kan. Itu bukan kerajaan 1000 tahun, tetapi
ketika kamu menerima Yesus sebagai Raja dalam hidupmu, maka kerajaan itu sudah datang dalam hidupmu, saudara. Ya, Firdaus itu sudah datang dalam hidupmu. Yang dimaksud itu beneran seperti itu ya. Jadi bukan nanti. Tapi kalau Yesus akan datang kembali, ya itu memang menunggu sampai Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ya, bahkan sampai hari ini di tanah Iran aja sama di Arab Saudi masih ada yang belum dengar Injil, saudara. Ya, ada yang belum dengar Injil. Hari ini baru era media sosial, baru ya orang Injil itu menjangkau banyak sekali, lebih dari separuh dunia mendengarkan Injil dimanapun mereka berada. Kecuali kalau yang gaptek, ya kan. Tetapi itu pun akan ada satu teknologi lagi sehingga orang mau nggak mau akan menerima Injil di seluruh di tempat dia berada, dimanapun dia bisa mengakses Injil dan bisa mendengarkan Injil. Ya, karena kalau di negara-negara tertentu kan media sosial ada yang di-ban, ya kan, kayak di Afghanistan, di mana itu kan di-ban itu kan, saudara ya. Tapi ada masa-masanya nanti orang nggak bisa menghalangi lagi, semua harus informasi itu. Tidak ada satupun yang tidak mendengarkan Injil. Saat seluruh dunia semuanya sudah pernah mendengar Injil, maka tidak ada alasan lagi Tuhan datang. Nah, ini kan juga sekarang complicated lagi nih, karena ya Anda takut dengan antikristus. Ya kan, ada orang-orang yang takut dengan antikristus. Wah, hati-hati loh, jangan pakai pentin, jangan pakai ini, jangan pakai itu punya, jangan pakai Unilever gitu ya. Terus apa lagi tuh, Unilever, Procter & Gamble, apalagi tuh ya, itu punyanya gereja setan. Nah, saudara, Yesus akan datang. Begitu Yesus datang, antikris juga datang. Saudara, ya. Ketika antikris itu datang, Yesus baru datang. Kalau antikris nggak datang, Yesus nggak datang. Nah, itu juga sama, saudara. Jadi yang datang dulu antikris dulu. Memang harus datang sebelum Yesus datang. Antikris akan datang, baru Yesus datang. Jadi Anda nggak bisa menghindari. Nah, kalau Anda yang percaya dengan teori tribulation, ya pre-tribulasi, yaitu pengangkatan sebelum antikris, ya tetap sama saja. Begitu Yesusnya datang, antikrisnya datang, saudara. Kalau Anda percaya yang seperti dalam komunitas kita, post-tribulasi, ya antikrisnya selesai, antikrisnya datang, Yesus datang, antikris dibunuh sama Yesus. Jadi ya memang Yesus dengan antikris itu datangnya berbarengan. Jadi Anda nggak bisa mencegah datangnya antikris, itu nggak bisa, saudara. Kapan antikris itu datang? Ketika seluruh dunia memberitakan Injil. Kalau seluruh dunia belum mendengar Injil, antikris juga nggak datang. Iya kan? Coba amatin deh. Dan Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ya itu ya. Saudara harus dengar, seluruh dunia harus dengar Injil dulu. Ya kan? Lalu antikris itu menyatakan dirinya. Kemudian Yesus datang, atau Yesus datang, tapi Yesus datang juga nunggu Injil diberitakan seluruh dunia dulu. Jadi barang siapa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia, Yesus datang, ya antikris datang. Kalau Anda memberitakan Injil ke seluruh dunia, lalu antikris datang, ya juga Yesus datang. Mau teori yang mana? Dua-duanya tetap sama-sama. Jadi Anda jangan terus paranoid dengan nubuatan-nubuatan yang aneh-aneh itu. Ya, itu nubuatan yang general, yang umum. Nubuatan yang kedua, saudara, adalah nubuatan untuk Indonesia. Ya, sekalipun saya pernah berkata Indonesia akan hancur, Indonesia akan panen berdarah, itu sebuah nubuatan. Tetapi ingat, saya selalu berkata ada keselamatan, saudara. Karena setiap kali ada panen berdarah, di situ ada keselamatan, saudara. Setiap kali di mana aniaya besar, di situ ada revival. Ketika Yerusalem dianiaya besar-besaran, di situ ada revival bagi seluruh dunia. Ya, jadi selalu ada kebaikan di sana. Anda lihat ya, saat ini Indonesia sudah mengirim banyak sekali penginjil-penginjil, misionari-misionari ke seluruh dunia. Tetapi masih banyak yang cuma mau jadi selebritis. Nah, itu nanti dihajar sama Tuhan, rata semua. Sehingga orang-orang itu mau nggak mau keluar dari Indonesia dan mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sama kan kejadiannya kan? Lalu kemudian Indonesia sendiri akan dilawat. Baik itu harus bubar atau harus bersatu, Anda jangan tanya caranya bagaimana. Pokoknya cara Tuhan dengan ajaib. Bagaimana bisa Indonesia mengalami kehancuran tetapi ada lawatan Tuhan? Oh iya, saudara. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya kan? Ketika Indonesia mengalami tercapik-capik,
Tapi di saat itu pula ya ada revival di seluruh Indonesia. Nah, Anda bisa melihat dari perspektif yang lain kan. Kalau negara ini pecah-pecah, maka Injil lebih mudah diberitakan. Ya kan? Orang nggak takut lagi untuk menjadi Kristen. Orang nggak takut lagi untuk menerima Injil. Kalau sekarang, bahkan kalau Anda ada di luar, ada di daerah orang Kristen pun, ya bisa diuper-uper, ya kan? Nah, tapi kalau sudah terpecah-pecah, semuanya Injil diberitakan, orang-orang yang masih bodoh tetap mau jadi Islam terus, ya kan? Mau dibodohin sama Arab terus, mereka melihat loh, oh itu daerah Kristen makmur, loh itu kok daerah Kristen makmur, kita kok kere terus ya, bertobat mereka saudara. Kalau sekarang kan ketutup, semua sumber daya alam dari daerah Kristen pindah ke daerah Islam. Orang Kristennya dimiskinkan, yang di daerah Barat, ya daerah Indonesia Baratnya semuanya hidup dari sumber daya alam yang dari timur. Yang di timur miskin, yang di baratnya kaya raya. Padahal nggak ada sumber daya alamnya. Sehingga ngomong, tuh orang Kristen itu miskin-miskin. Coba kalau pecah semua, bubar semua. Saya nggak berkata bahwa Indonesia harus bubar. Enggak, saudara ya. Tapi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan, atau ngotot-ngotot, enggak, kita nggak mau Indonesia hancur. Nggak bisa, saudara. Nggak ada yang mau Indonesia hancur. Tetapi kita nggak tahu cara Tuhan. Apa yang saya lihat ya seperti itu, ya. Ada penuaian di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masa-masa yang luar biasa itu ada penuaian. Nah, apakah nubuatan itu asli benar? Ya diuji juga, ya. Walaupun saya sering mengatakan nubuatan, ya kalau Anda lihat kan kita lihat track record-nya rasanya kok belum ada yang meleset. Tetapi tetap harus diuji. Apakah itu menguatkan hatimu atau malah bikin takut? Nah, kalau bikin takut, Anda salah. Harusnya menjadi kekuatan nubuatan itu. Karena nubuatan yang saya sampaikan adalah, tapi jangan takut. Bahkan orang-orang yang ikut taat sama Tuhan akan seperti Sodom dan Gomora yang dihancurkan, Lotnya dilepaskan. Nah, jadi dalam nubuat, kalau Anda lihat di dalam Yesaya dan Yeremia dan para nabi, nubuatan itu kan ngeri-ngeri, saudara. Itu kalau Anda bacanya, cuma yang ngeri-ngeri. Tapi Anda nggak baca yang bagus-bagusnya. Janji-janji keselamatan itu. Bahkan kitab Yesaya yang isinya Tuhan menghancurkan, Tuhan menghancurkan, Tuhan menghancurkan, Tuhan menghancurkan, kata Yesaya sendiri, atau kitab Yesaya sendiri ditulis dalam 3 bagian oleh 3 orang yang berbeda. Kitab Yesaya itu ditulis oleh 3 orang yang berbeda, ya. Dan Yesaya sendiri artinya keselamatan yang dari Yehova. Demikian juga dengan kitab Yeremia. Ya, ketika ada pemuliaan, ada pujian kepada Yehova, maka di situ ada pemulihan, maka di situ ada keselamatan, ada kebangkitan. Padahal Yeremia itu terkenal sekali gara-gara kitab Yeremia itu, maka Israel Yahudi dibuang 70 tahun kan. Tetapi ada janji pemulihan. Jadi selalu ada janji keselamatan di dalam nubuatan, enggak yang serem-serem doang. Jadi kalau ada orang cuma nubuatan serem-serem saja, nanti gelap, nanti gelap, nanti gelap. Itu dukun, saudara. Itu kayak Mama Loren. Ya, Mama siapa lagi yang bilang gelap? Yuli, ya, Mbak Yu sama Mama Loren. Gelap, mau mati mereka dua-dua. Nah, yang nanti ngomong gelap itu nanti jangan-jangan mati nanti 2024 itu, saudara. Ya kan, itu kan sudah 2 itu, Mama Loren sama Mbak Yu itu kan. 2024 gelap. Mbak dulu si Mama Loren 2022 gelap ya, 2022 gelap, Mbak Yu mati. 2012 gelap katanya Mama Loren mati, 2012 kan Mama Loren kan. Nah, ini yang bilang 2024 gelap, ini siapa nih kemarin ini pendeta-pendeta, jangan-jangan nanti dia mati, saudara. Kalau saya sih melihatnya tetap ada keselamatan, memang ada bencana, memang ada sesuatu yang mengerikan, tetapi seperti Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya, saudara. Anda semua yang melakukan apa yang menjadi mau Tuhan akan diselamatkan. Tuhan nggak mungkin biarkan Anda yang setia kepadanya dibiarkan sampai Anda mengalami yang tidak baik, saudara. Kecuali Anda memang orang yang nggak baik, ya bisa. Ya kalau Anda hidupnya nggak baik, ya Anda nanti 2024 ikut nggak baik, ya salahmu sendiri. Tapi kalau kamu hidupnya takut akan Tuhan, hidup terus mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia dengan tekun, jaga kekudusan, dan terus tekun dalam doa. Saya kok percaya Anda tidak akan mengalami
yang tidak baik, saudara. Anda akan mengalami semua yang baik dari surga. Ada proteksi dari surga. Itu kan polanya seperti itu dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Lihat para rasul dianiaya kayak apa, lolos semua kan. Para rasul itu meninggalnya itu usianya sudah tua semua, kecuali Yakobus, saudara Yohanes, dan Stefanus ya. Loh, kalau mereka rata-rata meninggal di usia tua, saudara ya, rata-rata umur 80-90, saudara. Bahkan Yohanes, murid yang dikasih Yesus, antara 100 sampai 120 tahun. Jadi Anda jangan takut, ada proteksi dari Tuhan. Yang ketiga, nubuatan buat pribadi. Nubuat yang pribadi itu Anda harus cek siapa yang ngomong nih. Yang ngomong ini reputasi, oh ini pendeta terkenal, Pak. Oh belum tentu. Kamu lihat ya, ketika dia bernubuat, kamu amatin. Ya, nah, dulu saya pertama kali mengerti pelayanan nubuatan ini Pak Samsu Kota ya. Pak Samsu Kota ini sering bernubuat dan itu terjadi, saudara. Tapi semua nubuatan itu ya harus kembali kepada kita, bertekun di dalam semuanya itu. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Saya pegang nubuatan itu, saudara. Bisa nggak jadi? Nggak bisa. Bisa nggak jadi, karena dia nggak pegang. Ada orang ngarep-ngarep nubuatan, ya, tetapi dia tidak beriman kepada nubuatan itu sendiri, ya, atau ya ada hamba Tuhan yang menyampaikan, walaupun Anda nggak beriman itu, karena nubuatan itu ada 3. 1, orang ini melihat secara pasif dari Tuhan, lalu sampaikan. Itu Anda mau percaya nggak percaya jadi, saudara. Orang ini melihat dari Tuhan, sampaikan. Ya, Anda mau percaya nggak percaya itu tetap jadi. Ya, yang kedua ya adalah nubuatan. Dia melihat orang, ya, terus dia memberkati orang itu dengan iman. Itu juga nubuatan, saudara. Misalnya saya ngelihat nih anaknya Pak Yuda yang baru lahir, itu nanti akan saya melihat dengan iman, saudara. Begitu saya dengar, begitu saya ini, tiba-tiba saya rema. Nanti anaknya Pak Yuda yang baru lahir itu akan mengharumkan keluarganya Pak Yuda tuh. Saya sampaikan dengan iman. Nah, Anda harus menerimanya dengan iman. Nah, gitu ya. Nah, harus dengan iman juga. Kalau saudara nggak percaya, nggak jadi. Yang ketiga, nubuatan itu ada di Alkitab, sudah ada tertulis. Kita hanya merumuskan saja, mengucapkan ulang. Ya, nubuatan yang sudah ada tertulis itu yang paling paten tuh. Ya, nubuatan sudah tertulis. Seperti yang saya ucapkan ya, bahwa Islam itu adalah antikris. Nanti antikris itu datang, itu nggak Islam yang menyangka dirinya. Itu tertulis bilangan antikris 666, bukan 666 ya. Hati-hati. Nah, itulah harus detail. Bukan 666, bukan saudara, tapi 666 tertulis. Saya hanya mengulang kembali. Jadi 3 cara bernubuat ini Anda kudu kenali. Nah, dan diuji. Siapa yang menyampaikan? Ya, bagaimana kehidupannya? Bagaimana dia konsistensi di dalam nubuatan-nubuatan sebelumnya? Dan saudara jangan hidup karena nubuatan. Jangan juga. Kalau ada yang bernubuat hal yang baik, aminkan. Tapi saudara jangan kecanduan nubuatan. Memang dibandingkan dengan bahasa roh, pelayanan nubuatan itu jauh lebih berguna bagi jemaat. Kalau nubuatannya nggak ngawur. Masalahnya di gereja karismatik yang bernubuat ngawur, ngelindur, yang berbahasa roh, ya bahasa rohnya kayak meracau, ya kan? Yang bernubuatnya nubuatan palsu, bahasa rohnya bahasa meracau, bahasa roh palsu. Kacau, saudara. Itulah yang membuat akhirnya orang-orang meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Yang itu saya sering bilang bolak-balik, kelenteng lebih sakti daripada gereja. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena gereja kehilangan kesaktiannya, karena gereja mata duitan. Makanya di komunitas ini, saya benar sangat hati-hati sekali. Saya selalu ya disiplin dengan masalah keuangan Anda, selalu saya ingatkan. Para pengurus, ya saya sendiri, saudara ya, jemaat semua yang
terlibat dalam komunitas ini, selalu saya ingatkan, ayo hidup kudus, ayo hidup kudus, ayo hidup bersahaja, bersahaja. Karena saat kita bersahaja, hidup kudus, kita saling tolong-menolong satu sama lain, maka karunia-karunia itu kan muncul, karunia yang sempurna, yang murni, sorry ya, bukan yang sempurna, tapi yang sejati, yang beneran. Bukan karunia-karunia yang buat jual beli. Anda di sini kalau mau nubuatan nggak boleh. Mesti ngomong sama saya itu, wah itu kerajaannya si Paul, bukan masalah kerajaannya saya tanggung jawab ya. Kalau sampai Anda sesat, saya dihukum sama Tuhan, saya nggak mau. Enak aja. Ya, saya nggak sembarangan masukin orang buat menubuat, tapi kalau ada orang bernubuat, saya dengerin. Saya cek, saudara. Dengan penuh rasa tanggung jawab, makanya saya belajar terus, saya menguji terus hidup saya. Ya kan? Ingat-ingat ya, jadi hidupmu jangan tergantung nubuatan. Tapi kalau ada nubuatan yang baik, aminkan. Ya, kalau menurut Anda itu baik. Dan kalau ada nubuatan yang buruk, Anda lihat endingnya. Ada kabar keselamatan nggak dari nubuat itu? Nggak ada. Tolak, saudara. Jangan diterima. Ya, karena nubuatan di Alkitab menyampaikan kabar yang mungkin tidak baik, tetapi jangan takut. Aku akan menolongmu. Aku akan menyelamatkanmu. Jangan takut, aku melepaskanmu. Kalau kamu bertobat, selalu ada itu, saudara. Nah, terakhir, kalau nubuatannya dari dukun bagaimana? Jangan diterima. Mau baik, mau enggak, abaikan saja. Nanti Anda tersandera. Ya, saya sempat tersandera ya, saudara ya. Karena ada orang-orang yang menubuatkan saya. Karena kan dulu kan saya ini ya masuk ke praktek paranormal lagi. Semua orang menubuatkan, nanti kamu setelah usia 43 tahun, kamu nggak akan ada orang bisa ngelawan kamu. Nah, masalahnya itu kan masa-masa pemulihan saya. Nah, ini dukun-dukun ini yang ngomong paranormal, nggak ada orang bisa jatuhin kamu lagi. Kamu hidupmu kan naik terus. Nah, ya saya yang jadi kesandera kan. Waktu saya tersandera loh, saudara ya, sempat tersandera. Waduh, saya jadi baik ini karena ramalan dukun ini, tapi saya bersyukur ketika ramalan-ramalan dukun itu banyak mengecewakan saya di awal-awal itu ya, paranormal teman-teman saya ini, saya menemukan Yesaya, ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kamu akan lihat jalan, ya, kamu lihat ada jalan setapak, ya Tuhan akan kamu akan melihat penebusmu, entah menganan mengangiri, ikutlah aku, inilah jalannya, ikutlah aku. Saya ngalamin itu, saudara. Sehingga saya nggak tersandera lagi dengan itu. Memang saya hidup kata Tuhan tidak akan bisa lawan saya. Confidence, tapi saya nggak tersandera, bukan karena nubuatannya si paranormal dan dukun-dukun ini, saudara. Ya, bukan karena nubuatnya paranormal dan dukun-dukun ini, karena saya mendapatkannya sendiri. Nah, makanya hati-hati, jangan tengok-tengok lagi lah, nanti Anda tersandera jadinya. Ya, fokus. Kalau Anda hidupnya benar sama Tuhan, percaya sama semua yang tidak baik, kelihatannya nggak baik, itu adalah baik. Kalau Anda fokus dengan Tuhan, Anda fokus dengan Tuhan Yesus, dengan firman-Nya, dengan remanya, dengan melakukan senantiasa, dengan penuh cinta, seberat apapun hidupmu, jangan takut, saudara. Ikuti Embun Pagi, tips-tipsnya tiap hari saya ajarin. Saya melewati, saudara ya, saya melewati masa-masa yang mengerikan itu juga. Dan Tuhan akan menolong kalian. Ya, Tuhan akan buka jalan, dan jalannya itu indah. Indah, mungkin kelihatannya, aduh kok begini, aduh kok begitu. Anda tekunin aja terus, saudara. Tiba-tiba, wow, blossom semua, saudara. Tiba-tiba semuanya merekat, tiba-tiba bertunas, tiba-tiba semuanya berbuah. Indah sekali, dan ketika Anda tengok, nggak ada apa-apanya semua rasa sakit itu, saudara. Sampai lupa, rasanya gimana ya sakitnya ya. Sampai lupa kita, saudara, lupa rasanya penderitaan itu seperti apa. Yang ada cuma bahagia, karena kita sama Tuhan di taman, kita berjalan bersama Tuhan di Taman Eden, di kerajaannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.